Apa itu decomposition? Jadi saya akan main seasonal decomposition. Kita akan pakai data rPassenger. Ini harusnya udah ada ya, karena dia sudah built-in dataset ini, rPassenger. Ya, data dari Januari 1949 sampai 1960, ya, Desember. Ya, data rPassenger. Ini seperti biasa saya akan hilangkan aja datanya. Kita mulai lembaran baru. Oke, saya akan buat data frame baru. Misalkan data frame-nya adalah rPassenger DF ya. Oke. Jadi begini. Kenapa kita perlu seasonal decomposition? Sebelumnya kita plot dulu aja. Nah, ini datanya kira-kira seperti ini. Ya. Jadi overall naik, terus ada beberapa peak ya. Peak and naik dan turun lah kayak gitu. Nah, ibaratnya begini. Kan kita pengen tahu features dari time series ya, apa dia naik apa turun, terus kapan dia naik dan turun dan sebagainya. Decomposition ini seperti kita membedah gitu, membedakan. Jadi kalau kalian dengar sebuah musik band ya atau apapun, itu kan kita bisa decompose ya. Misalkan nggak ada vokalnya, jadi kayak karaoke gitu. Atau terus kemudian nggak ada drumnya. Ya, jadi bisa dipisah-pisah kan. Ada komponen bass, ada rhythm, ada melodi gitu kan, ada vokal dan sebagainya. Itu decomposition. Nah, time series ini juga kita bisa decomposition. Gitu. Kita decompose jadi seasonalnya, jadi trennya, dan komponen irregularnya. Nah, jadi begini. Bentar ya. Ada bukti pertanyaan suaranya tidak terdengar. Ini hasil belum masuk lagi ya. Oke. Nah, jadi begini. Yang saya maksud gini, kalau kita main musik, ya, itu biasanya ada dekomposisi dari vokal, terus ditambah drum, ya, ditambah bass, ditambah apa lagi, rhythm, ditambah ya melodi lah, misalkan kayak gitu. Nah, kalau kita bicara soal time series, ya, time series seperti ini yang kita bahas sekarang, ya itu komponennya itu dia ada seasonal, season, ya naik turun tiap seasonnya, ada juga trennya, dan ada juga irregularnya. Jadi ini kita mau decompose, ya, decompose hal ini. Nah, cuma tidak semua time series itu bentuknya seperti ini. Ada juga time series yang dia itu perkalian ya bentuknya. Jadi kita nggak bisa semata-mata memisahkan ini. Jadi bentuknya itu perkalian. Jadi seasonalnya dikali trennya dikali dengan irregularnya. Sama waktu kita mendecompose principal komponen analisis. Ya. Jadi kita mendecompose dia matriksnya menjadi eigenvalue dan eigenvector. Nah, makanya karena kita ada fungsi di R, tapi fungsi di R itu namanya adalah STL ya untuk decomposition. Itu hanya untuk kalau mendecompose penjumlahan gini. Perkalian dia tidak bisa. Nah, makanya kita akan buat dalam log-nya. Ya. Log dari TF. Jadi kita akan log dulu. Karena apa? Karena log itu mudah. Ya. Kalau kita log berarti kan ini log S kali T dikali I. Kan? Kalau ingat pelajaran logaritma, kapan ya logaritma ya? SMA kali ya. Logaritma ini kan akan sama dengan log S ditambah log T ya, ditambah log T ditambah log I. Oke. Nah, jadi pertama kita akan buat dia dalam logaritmik dulu. Nah, setelah itu kita akan decompose ya menjadi log dari S, T, dan I. Nah, tentunya ini nanti kita bisa jadikan ke
semula lagi gitu kan. Kita ini tadi di logaritmik, terus ntar kita jadikan semula lagi S, T, dan I. Oke. Jadi kita bisa jadikan ini balik lagi yang ke awal gitu. Dekomposisinya. Jadi sama aja. Oke. Jadi kita pertama, kita akan buat dia menjadi logaritmik dulu. Ya. Terus nanti ya kedua kita akan dekompos. Terus yang ketiga kita akan balikan ke original scale. Skala yang awalnya, bukan skala dari logaritmik. Yep, kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang kita akan mulai. Jadi ini plotnya. Jadi yang pertama, saya akan ubah dia change to log scale. Jadi skalanya ini bukan dalam skala aslinya, skala lognya. Kenapa? Ya tadi. Jadi misalkan ini log ya, log AP misalkan namanya. Namanya bebas kalian. Log AP itu adalah log dari yang ini ya, APDF ini. Jadi ini sama persis, bedanya hanya ini dalam skala logaritmik. Jadi kalau saya plot log df sama aja, cuma dia dalam skala logaritmik ya. Log bilangan natural. Nah, sekarang baru bisa kita lakukan decomposition. Jadi yang kedua, saya akan decompose to seasonal, trend, and irregular. Oke, jadi misalkan saya namakan fit lab df, namanya again bebas kalian. Jadi ini hasil dari decomposition ya. Kita pakai fungsi STL. Ya, jadi ini untuk mendekomposisi time series menjadi seasonal, trend, dan irregular. Jadi namanya tadi lab df. Kemudian window-nya saya set periodic. Kalau tahunan itu periodic. Ya. Nah, nanti kalian bisa misalkan di sini STL untuk tahu settingannya ya. Window dan sebagainya. Ya. Jadi ini adalah fit. Jadi saya sekarang sudah dapat nih. Jadi dia ada 8 ya. Di sini time seriesnya. Jadi ini ada 3 sekarang. 1 sampai 3. Jadi ada yang seasonal, trend, sama irregular. Nah, ntar kita kalau sudah diplot nanti akan kelihatan. Jadi ini intinya kita sudah ada. Jadi kalau misalkan saya mau, nah ini adalah hasil dari decompositionnya, ya seasonal, trend, dan remaindernya, irregularnya. Oke. Nah kemudian kita akan coba ingat ya tadi berarti kita akan balikin ya step ketiganya akan kita kembalikan ya back to original scale, jadi ke aslinya ya. Jadi ini sama aja lah fit, cuma bukan log tapi AP, jadi saya namakan AP df. Saya balikan ke aslinya, jadi eksponensial. Ya, ini adalah lognya. Jadi ini adalah original scale-nya. Oops. Oh, saya hanya ambil yang time series-nya aja, karena dia banyak nih objeknya. Jadi saya ambil yang time series-nya aja. Yep. Oke, jadi kita sudah punya dekomposisi seasonal, trend, dan irregular untuk data kita ini, R passenger ya. Nah, sekarang baru kita bisa mainkan. Ya, kita coba plot ya. Jadi sama seperti tadi, jadi kalau kita plot yang APDF, ini aslinya kan seperti ini kan? Aslinya seperti ini. Nah, kalau saya mau
mau plot lagi ya, C ya. Tapi yang ini fit APDF. Nah, sekarang saya mau satu-satu ya. Kita bermain dengan yang seasonal. Seasonal itu berarti yang pertama. Ya, seasonal ini yang pertama. Nah, ini seasonalnya seperti ini. Kemudian yang kedua itu, jadi saya namakan dulu deh. Saya namakan dulu, ini misalkan adalah seasonal. Ya, jadi ini seasonal. Yang kedua itu adalah trend. Jadi bagaimana trennya dia. Ya, kalian bisa lihat trennya selalu naik terus. R passenger ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah ya. Yang ketiga itu adalah irregular. Oke, jadi kita punya 3 ya. Jadi 4 sama yang aslinya. Jadi ini adalah data awalnya ya. Penumpang dari tahun 49 sampai 61 ya. Trennya itu naik terus tapi memang ada naik turunnya gitu ya. Jadi ini terus dia ada naik turunnya, tapi pada umumnya dia selalu naik. Dan ini adalah irregularnya. Nah, jadi kalau misalkan saya mau jadikan dalam satu plot ya, supaya kita lihat. Jadi ini saya ambil default parameternya dulu untuk grafnya. Supaya nanti saya bisa set ke awal lagi. Kemudian MF row 2,2. Oke, jadi ada 4 graf, 2 baris, 2 kolom, dan ini saya set ke awal. Factory setting. Ya, jadi grafnya, kan kita memainkan beberapa setting di sini. Oke, jadi ini akan saya run. Yep. Jadi sekarang saya punya 4 buah ya. Jadi ini yang asli, raw data, ini seasonal. Jadi saya kasih judul dulu ya. Jadi ini adalah main-nya. Original time series-nya. Yep, ini adalah original time series-nya. Jadi jumlah jumlah penumpang air passenger ya, jumlah air passenger-nya, dan ini seasonalnya. Jadi kalau dilihat itu dia akan naik di satu periode tertentu ya dalam setiap tahun dan akan turun di periode tertentu. Nanti akan kita lihat ini adalah bulan apa gitu ya. Jadi pokoknya dia akan naik dan turun gitu. Itu seasonalnya. Oh seperti itu. Tapi trennya dia akan selalu naik ya. Dari tahun ke tahun dia trennya selalu naik. Ya, dan ini adalah irregular. Oke, jadi seperti itu. Nah, terus terakhir sebelum saya buka sesi tanya jawab. Jadi ini ada, kita bisa lihat Montplot ya. Montplot untuk APDF. Nah, ini jadi kira-kira Januari, Februari, ini seperti ini nih. Jadi dia ada kenaikan. Dia biasanya naik terus, cuma dia ada kenaikan di summer ya, sepertinya ya, tengah tahun. Dan makin lama tuh makin nurun ya, winter gitu. Sampai November tuh trennya turun, cuma nanti akhir tahun, ini mungkin ada liburan akhir tahun ya, naik lagi dikit ya. Desember gitu kan, Januari, ntar Februari agak turun lagi. Terus nanti ya gitu terus mangkat naik. Jadi itu tiap tahun seperti itu. Kita bisa juga pakai season plot. Ya, jadi ini dari tahun ke tahun. Jadi rata-rata tuh emang naik di Juli, September seperti itu, dan turun di November, naik lagi di Desember. Kayak gitu lah. Oke. Dan tentunya kita bisa save ke PDF juga. Jadi misalkan kita mau save di PDF. Saya ada di folder plot.
decomposition.pdf. Dan ini saya tutup streamnya untuk menulis ke file dev. Saya run, sudah ada. Jadi di file ini saya punya decomposition. Ya, sama. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Saya buka sesi diskusi.